Kegiatan saya macam-macam juga, dari mulai kegiatan sosial, tapi juga mengangkat masalah-masalah gender, keseimbangan gender, lalu juga kebudayaan dan lingkungan hidup. Jadi itu kayak campur aduk gitulah. Karena kan saya bukan spesialis ya. Jadi saya campur adukan semuanya gitu. Kalau istilah kerennya sih sekarang orang pakai istilah multidisiplin, transdisiplin gitu kan. Konsep atau pendekatan berkarya seni saya itu adalah sebuah keyakinan bahwa seni dan kehidupan itu tidak terpisahkan. Nah, kalau saya sendiri sebagai manusia, saya ingin memahami keseluruhan hidup ini, apa paling tidak maknanya untuk saya apa. Karya saya belum sepenuhnya dipahami oleh publik, tapi saya juga ingin gitu loh publik lebih luas memahami apa sih yang ingin saya sampaikan itu. Kalau bicara tentang topik ya, topik agama misalkan, sebetulnya misalkan pernah terjadi semacam salah pengertian, salah paham di awal tahun 90-an. Waktu saya mengangkat ide tentang pluralisme di dalam bentuk karya. Saya ingin mengungkapkan bagaimana kebudayaan di sini yang bersifat terbuka dan pluralistis sejak dulu dari 1000 tahun lebih ya, itu menerima semua budaya maupun keyakinan dan mengambil hal yang positif dari sana, lalu menggabungkannya menjadi sesuatu pendekatan yang sifatnya plural dan sinkretis. Dan ini sebetulnya saya melihatnya sebagai sesuatu yang positif, bukan hanya saja zaman dulu gitu kan, tapi juga kalau kita merujuk ke situasi sekarang di dalam sistem global ini. Semua orang dengan latar belakang berbeda-beda itu seakan-akan seperti dipaksa untuk ketemu, ya. Dan pada dasarnya sebetulnya harusnya bekerja sama, gitu. Tetapi kalau tidak ada saling pengertian, apalagi salah paham, karena menganggap misalkan, wah budayaku paling bagus atau kepercayaanku, keyakinanku yang paling benar, yang lain salah. Nah kalau sikapnya seperti itu sulit. Nah, jadi di sini ada dua hal yang satu sisi sepertinya kok ini malah tambah kenceng gitu loh, malah tambah gelap. Tapi di sisi lain ini juga kok tambah terang. Jadi dalam hal ini saya lebih senang melihatnya dengan cara yang lebih optimis lah, lebih optimistis, bahwa walaupun mungkin ada yang mengerikan, tapi juga di sisi lain yang bersifat terang dan mencerahkan juga kok berkembang juga. Gitu. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia loh. Kayaknya sekarang di tataran global pun terjadi tendensi yang sama. Kadang-kadang kan kita sebagai seniman atau seseorang yang ingin mengekspresikan sesuatu yang dirasa urgent gitu, ada desakan gitu, waduh ini penting banget nih, dan saya ingin orang tahu, saya ingin orang ngerti gitu. Wah, performance lah udah, cepet itu. Sebetulnya kan saya mulai bicara isu lingkungan tuh nggak baru loh. Makin hari saya melihat masalah lingkungan hidup ini semakin mengancam pada dasarnya, karena ini terjadi di mana-mana, di hampir seluruh permukaan bumi ini sekarang, apalagi dengan isu pemanasan global itu juga kayaknya bukan karangan tuh, itu nyata karena kita bisa merasakan sendiri gitu.
Misalkan di sini di tempat kita makin hari kok makin panas, banjir kok di mana-mana gitu kan, longsor juga gitu kan. Belum kota besar dengan polusi segala macam. Jadi itu sebetulnya juga kegiatan berkarya yang membawa saya ke Tibet itu. Nah, ketika itulah kesadaran saya makin terbuka. Kenapa? Karena Plato Tibet itu kan dikenal sebagai kutub ketiga. Itu salah satu bidang es terluas di muka bumi. Selain itu juga dikenal sebagai tower air Asia, di mana 2 miliar lebih orang Asia hidup dari air yang datang dari sana. Di Cina sendiri itu 300 juta lebih yang hidup dari air lewat Sungai Yangtze, Mekong gitu kan, Sungai Kuning. Padahal sekarang dengan pemanasan global ini istilahnya, itu namanya glasir atau esnya itu kan leleh cepat sekali. Makanya banyak sekali bencana banjir dan longsor, baik di Cina, India, Bangladesh itu satu kota hilang kok. Thailand itu belum lama, 2 tahun atau 3 tahun lalu kan yang banjir besar sekali, 10 juta orang harus diungsikan. Nah itu semuanya datang pusatnya dari Plato Tibet. Tapi di situ juga berarti kan kita melihat bahwa ini semuanya berkaitan. Yang seakan-akan ini hanya di Asia, tapi kalau terjadi malapetaka seperti itu, pemanasan yang seperti itu, gas metan yang kemudian menguap menjadikan bumi ini panas. Bukan hanya di daerah Tibet aja, gitu kan. Lalu banjirnya kemana-mana, airnya ke laut jadi naik, permukaan lautnya ini juga berimpak ke seluruh bumi. Kebetulan orang Tibet sangat responsif dan membantu atau menjalankan ide-ide saya dengan sangat semangat gitu. Sampai akhirnya 5 tahun kemudian, dari awal tuh 2010, 2015 pemerintah Cina lihat sendiri dan oke, ini semuanya idenya bagus, semuanya bagus, kita dukung. Karena mereka paham juga ini bukan hanya untuk kepentingan orang Tibet, ya kan? Ini kepentingan semua orang, gitu. Nah, jadi memang dari situ saya jadi fokus karena juga menyadari betapa masalah lingkungan hidup sekarang menjadi sangat mendesak. Karena dengan bekerja fokus soal lingkungan hidup itu tentu saja saya mempelajari juga lebih banyak kan, lebih intensif gitu. Lalu saya juga kebetulan kan ngajar di Jerman, dan kalau di Eropa, di Jerman itu ya sebutlah aktivis maupun orang-orang ahli lingkungan hidup itu saya mudah menghubunginya gitu untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seperti itu kan. Lalu saya melihat ya, wah ini sebetulnya bukan hanya masalah di Tibet atau di Cina, ini masalah di mana-mana. Dan kita harus segera bertindak gitu sebelum terlambat. Jadi mimpinya apa? Mimpinya ya bagaimana intinya kita bisa bekerja sama gitu kan, mengatasi persoalan-persoalan kita. Lalu jadi jangan melakukan tindakan bodoh, saling membenci, saling bermusuhan, bodoh banget gitu loh kalau kita melakukan hal itu. Terus kalau ada yang nakal, terus memanipulasi, mengadu domba, jangan mau. Artinya bukan hanya impian, tapi saya juga mencoba untuk melakukannya, mengerjakannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah.